Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi cerita tentang kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu baru selesai dari Gunung Danghun, lalu kemudian dia kembali berkumpul lagi dengan klan Ge dan dia mengatakan kalau dia ingin kultivasi. Rupa-rupanya malah ada sekelompok orang dari klan Yan yang datang dan mengganggu kultivasi Fang Yuan. Tujuannya memang cukup penting sebenarnya, karena klan Yan itu butuh bantuan untuk menyelamatkan putrinya dari sang iblis air, julukannya itu. Sayangnya di akhir cerita, ketika klan Yan membutuhkan bantuan dari Fang Yuan, ternyata Fang Yuan justru menyerang mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan cari tahu lagi di part kali ini. Langsung aja kita akan masuk ke ceritanya di part 94. Nah, bagi rekan-rekan yang mau sedikit berdonasi buat Mimin, boleh banget. Silahkan bisa via traktir ataupun via super di YouTube. Tuan Chang San Yin, sudah saatnya Anda membantu kami, teriak pemimpin klan Yan. Mendengar itu, Fang Yuan melihat ke sekeliling, dan dia kini tampak menyeringai serta mengeluarkan aura membunuh yang sangat pekat. Benar, sepertinya sekaranglah saat yang tepat untuk menyerang. Setelah berkata demikian, para serigala milik Fang Yuan segera melonglong dengan suara nyaring, dan kemudian mereka menyerang tanpa henti. Orang-orang yang tidak siap akan serangan dari Fang Yuan mati seketika. Alangkah terkejutnya pemimpin dari klan Yan. Dia sangat marah dan berteriak, "Chang San Yin, apa yang kau lakukan? Mengapa kau justru menyerang kami? Raja Serigala, apa kau sudah gila? Klan Yan dan klan Chang adalah rekan yang tunduk pada Tuan Muda Liu Wenwu. Kita ada di pihak yang sama," teriak salah seorang tetua yang lain yang mencoba menghentikan serangan Fang Yuan. Akan tetapi, ekspresi Fang Yuan justru terlihat semakin menggila. "Kalian semua beristirahatlah dalam damai. Aku akan segera mengirimkan anggota klan Chang untuk menemani kalian di sana," kata Fang Yuan dengan aura membunuh yang sangat pekat. 20 tahun berlalu. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi waktu itu. Kalian mengabaikanku, membunuh ibuku. Maka kalian harus menanggung akibatnya. Begitulah kata Fang Yuan. Dan mendengar teriakan itu, sang iblis air Hao Jiliu menjadi sadar akan sesuatu. Benar juga. Waktu itu ketika Chang San Yin bertarung dengan para bandit dan hantuku, tidak ada seorang pun dari klan Chang yang datang membantunya. Aku sudah curiga sebelumnya bahwa ada alasan tersembunyi di balik semua itu. Menyadari perubahan besar ini, sang iblis air Hao Jiliu berteriak, "Raja Serigala, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Lagi pula, musuh dari musuh adalah teman. Bukankah begitu?" Mendengar itu, Fang Yuan hanya melirik dengan ekspresi dingin. Lalu dia berkata, "Melihatmu melompat ke sana kemari, itu benar-benar mengganggu penglihatanku. Lebih baik kau ikut mati bersama mereka." Perkataan Fang Yuan itu membuat Hao Jiliu menjadi sangat kesal. "Raja Serigala, kau terlalu sombong. Hari ini aku akan membuat kau sadar atas perkataan pedasmu itu." Hao Jiliu segera menjulurkan telapak tangannya dan mengaktifkan Gu air terjun peringkat 4. Sesaat kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dan terciptalah aliran air yang sangat deras bagaikan air terjun yang jatuh dari langit.
Aliran deras berwarna perak muda itu kini menghantam para serigala. Dan dalam sekejap, para serigala itu disapu bersih. Dan ada lebih dari 1.000 serigala yang menjadi korban. Pada saat yang sama, para Master Gu dari klan Yan pun tengah mati-matian berusaha melindungi diri mereka sendiri. Dasar bodoh, gumam Fang Yuan yang mencibir serangan dari Hao Jiliu, serta formasi pertahanan yang dibuat oleh para Master Gu dari klan Yan. Bagaimanapun, sekarang Fang Yuan masih menyembunyikan seluruh kartu as miliknya. Bahkan apa yang ada di tempat itu sekarang tidak sampai 10% dari kekuatan asli Fang Yuan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, sang iblis air Hao Jiliu tampak terengah-engah, dan akhirnya dia pun menghentikan serangannya. Sialan, apakah dia benar-benar Raja Serigala Changsan Yin yang sesungguhnya? Keterampilan pengendalian serigalanya sungguh luar biasa. Bahkan setelah semua seranganku, aku hanya berhasil membunuh beberapa Raja 100 serigala, dan hanya seekor Raja 1.000 serigala yang mati. Gumam Hao Jiliu sambil terus menatap ke arah Fang Yuan. Sambil terus menggerutu, Hao Jiliu membagi konsentrasinya untuk ngecek apertur miliknya. Dan benar saja, setelah mengaktifkan Gu air terjun itu, kini Primeval Essence-nya hanya tersisa kurang dari setengah. Setelah Hao Jiliu menghentikan serangannya, kini perlahan-lahan dia kembali dikelilingi oleh para serigala yang dikendalikan oleh Fang Yuan. Pada saat yang sama, Fang Yuan kembali mengingat kenangan yang dia ingat di kehidupan 500 tahun lalu. Di kehidupan sebelumnya, sang iblis air Hao Jiliu adalah seorang Master Gu yang hebat, dan dia berkeliaran ke seluruh dataran utara, dan dia juga sangat terkenal dengan reputasi buruknya. Di masa lalu, setelah Hao Jiliu menahan Yan Jui'er, dia berhasil memeras klan Yan. Lalu dia juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan, serta menjual Yan Jui'er pada Hei Loulan. Hei Loulan sangat gembira, dan dia memberikan imbalan yang besar. Bahkan Hao Jiliu menjadi jenderal nomor 3 dan menjadi orang kepercayaan dari Hei Loulan. Itulah yang ada di ingatan Fang Yuan. Tapi di kehidupan masa lalu Fang Yuan, meskipun perkembangan karir dari Hao Jiliu itu sangatlah baik, pada akhirnya setelah hidup selama 89 tahun, akhirnya dia mati dibunuh oleh Changsan Yin. Aku akui Hao Jiliu memiliki kekuatan yang besar. Mungkin saja sekarang dia diam-diam sudah membuat jalan keluar dari situasi ini. Bagaimanapun dia juga sangat pandai melarikan diri saat di dalam air. Jika hal itu terjadi, maka aku tidak akan mungkin bisa menahannya. Namun, melepaskan Hao Jiliu itu juga bukan masalah besar, karena target utamaku sekarang adalah para Master Gu dari klan Yan. Gumam Fang Yuan dalam hati sambil menyeringai. Kini Fang Yuan kembali melihat para Master Gu dari klan Yan. Sebenarnya, para Master Gu dari klan Yan itu memang terkenal hebat di dataran utara karena kemampuan bertahan mereka. Dan setelah mengamati situasi, akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk mengulur waktu. Dengan begitu, mereka akan menghabiskan banyak energi. Dan sesuai dengan prediksi Fang Yuan, semakin lama mereka bertarung, Primeval Essence milik Hao Jiliu serta para Master Gu dari klan Yan kini berkurang dengan cepat. Lalu, tiba-tiba, sekelompok bayangan muncul dari dalam hutan. "Paman Changsan Yin, kami datang," terdengar suara seorang pemuda.
Dan orang itu tidak lain tidak bukan adalah Ge Guang. Dia baru saja datang dan memimpin anggota klan Ge untuk menyerang tempat itu. Rupa-rupanya kalian datang lebih cepat dari perkiraanku, kata Fang Yuan sambil melirik Ge Guang. Hanya melalui lirikan dari Fang Yuan itu membuat Ge Guang tertegun. Dan tanpa sadar dia pun menundukkan kepalanya serta berpikir dalam hati. Inilah sifat heroik sejati dari sang Raja Serigala. Aku tidak menyangka memiliki kesempatan untuk merasakannya secara langsung. Setelah tertegun sejenak, Ge Guang kembali berkata, "Setelah menerima surat dari Paman, kami semua segera bergegas menuju tempat ini. Paman Chang San Yin sudah berulang kali membantu klan Ge. Kebencian dari Paman adalah kebencian dari klan Ge kami juga." Sejak awal, Fang Yuan memang sudah merencanakan semuanya. Pada awalnya, Fang Yuan menyadari kalau tidak akan baik jika dia terkesan memihak klan Ge. Sehingga dengan sengaja, Fang Yuan menerima tawaran dari klan Yan. Akan tetapi, ketika mereka sudah setengah perjalanan, diam-diam Fang Yuan menggunakan sebuah gu untuk mengirimkan surat pada Ge Guang. Sementara itu, Ge Guang pun sangat terkejut setelah membaca isi surat yang dikirimkan oleh Fang Yuan. Di surat itu, Fang Yuan mengatakan kalau dia ingin menyerang seluruh klan Yan. Fang Yuan juga menceritakan alasannya, bahwa di kehidupan sebelumnya, seluruh skema mulai dari ibu Chang San Yin yang diracuni, kepergian Chang San Yin memasuki padang rumput beracun, serta serangan dari Hatugu, itu semua adalah rencana dari klan Chang untuk menekan Chang San Yin. Untungnya di akhir pertarungannya dengan Hatugu, Chang San Yin menyadari penyebab dibalik semua masalah itu. Sehingga saat Chang San Yin diselamatkan oleh Ma Hongyun, dia tidak kembali ke klan Chang dan kemudian bergabung dengan Ma Hongyun. Setelah itu, Chang San Yin pun berhasil membantu Ma Hongyun untuk naik ke posisi penguasa istana kekaisaran. Dan setelah itulah, Chang San Yin kemudian menyingkirkan seluruh petinggi klan Chang dan membalaskan dendamnya. Lalu, pada akhirnya, dia pun menjadi pemimpin dari klan Chang. Walaupun sebenarnya klan Ge memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Chang, tetapi tidak peduli dengan hubungan kekeluargaan antara klan Chang dan klan Ge. Setelah Ge Guang membaca isi dari surat Fang Yuan, saat itu juga dia segera mengambil keputusan untuk mendukung Fang Yuan secara penuh. Perubahan sikap dari Ge Guang ini akhirnya membuat Fang Yuan berkata, "Ge Guang, kau sudah lebih dewasa. Dengan adanya kau di sini, maka klan Ge pasti akan berkembang di bawah komandomu." Fang Yuan memang sengaja memuji Ge Guang untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan setelah itu, Fang Yuan kembali naik ke atas serigala punuk dan berkata, "Kali ini kau tidak perlu terlibat langsung dalam pertarungan ini. Beberapa masterku dari klan Ge sudah cukup untuk menghentikan mereka. Tapi ingatlah, selama kita menahan pergerakan dari para tetua klan Yan, maka peluang keberhasilan kita akan menjadi lebih besar." Mendengar itu, Ge Guang pun segera mengangguk. Dan setelah itu, dia memanggil para masterku dari klan Ge dan segera membentuk formasi untuk mengepung klan Yan. "Ge Guang, ternyata kau adalah bajingan yang tidak tahu malu," teriak salah seorang tetua dari klan Yan saat menyadari bahwa klan Yan kini sudah dikepung oleh klan Ge. Tetua yang lain pun ikut menyahut, "Klan Ge, kalian sudah membuat keputusan yang salah. Jika kalian menjadikan klan Yan sebagai musuh, secara tidak langsung, kalian juga sudah menyinggung perasaan dari Tuan Muda Liu Wenwu. Aku bertaruh,
Kedepannya tidak ada satupun dari anggota klan Ge yang akan mendapatkan nasib baik. Tampak tetua itu dipenuhi oleh rasa amarah. Lalu pada akhirnya, para Master Gu dari klan Yan kini menonaktifkan Gu pertahanan angin mereka dan mulai meluncurkan serangan mereka secara bersama-sama. Serangan dari orang-orang klan Yan memang cukup kuat. Bahkan itu sampai membuat para serigala yang ada di bawah kendali Fang Yuan mengalami luka yang fatal. Bahkan tidak sedikit yang mati. Namun, Fang Yuan memiliki jumlah pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga, meskipun beberapa serigala mati, yang lain segera muncul dan mengisi kekosongan. Bahkan Fang Yuan sendiri melihat begitu banyak pasukannya yang mati. Namun dia tidak peduli sama sekali dan terus menyerang. Sementara itu, para Master Gu dari klan Yan kini mulai kewalahan. Mereka sejak awal memang kalah jumlah. Sehingga semakin lama mereka bertarung, merekalah yang akan semakin dirugikan. Pada akhirnya, semua pertarungan ini berada di bawah tangan Fang Yuan. Dan Fang Yuan bisa bergerak dengan bebas kemanapun yang dia inginkan. Sementara itu, para Master Gu dari klan Yan kini semakin tertekan. Bahkan mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan Primeval Essence mereka. Melihat semua itu, Fang Yuan pun berkata, "Sudah waktunya." Lalu Fang Yuan memanggil Kaisar Serigala Malam serta para bawahannya dan juga beberapa Raja Seribu Serigala. Semuanya kini bergabung ke dalam medan perang. Kehadiran para serigala itu jelas membuat seluruh anggota dari klan Yan sangat terkejut. Bahkan iblis air Hao Jiliu pun kini wajahnya pucat. Taktik serangan Fang Yuan kali ini menimbulkan begitu banyak korban jiwa dari klan Yan. Waktu terus berlalu dan kondisi dari para Master Gu yang berasal dari klan Yan pun semakin memburuk. Sebelumnya, Fang Yuan sudah menggunakan rencana licik untuk menguras Primeval Essence mereka. Sehingga saat ini, mereka benar-benar kehabisan tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Selain itu, banyak para tetua klan Yan yang kini sudah tewas. Sehingga kekuatan bertarung dari klan Yan pun kini menjadi semakin lemah. Menyaksikan banyak anggota keluarganya yang mati, ini membuat pemimpin klan Yan menjadi sangat marah sampai tubuhnya bergetar. Setiap pengorbanan dari para Master Gu, khususnya para tetua dari klan Yan, itu sungguh meninggalkan rasa sakit yang mendalam di hati pemimpin klan Yan. Tang San Yin, meskipun dulunya kau adalah seorang pahlawan, tapi tindakan kejimu ini tidak bisa dimaafkan. Di masa depan, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Aku bertaruh, di masa depan, Tuan Muda Liu Wenwu pasti akan membalaskan dendam ini untuk kami. Teriak pemimpin klan Yan dengan penuh kebencian. Kutukan dari seorang pecundang sepertimu tidak akan berpengaruh padaku. Balas dendam harus dilakukan dengan tangan sendiri. Jika kau hanya mengandalkan orang lain, maka kau tidak ada bedanya dengan orang lemah, kata Fang Yuan. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan melambaikan tangannya, dan segera segerombolan serigala malam menyerang pemimpin klan Yan yang saat ini sudah kehabisan Primeval Essence. Dalam sekejap, serangan itu menghancurkan seluruh tubuh dari pemimpin klan Yan. Dan pada akhirnya, pemimpin klan Yan tidak lagi mampu bertahan dan mati di medan perang. Setelah kematian dari pemimpin klan Yan, pertarungan pun berakhir. Semua anggota klan Yan yang ada di sana sudah dibantai habis oleh para serigala dari Fang Yuan. Sedangkan untuk iblis air Hao Jiliu
Sayangnya, dia berhasil melarikan diri. Setelah semua pertarungan itu selesai, Keguang segera menghampiri Fang Yuan dan berkata, "Paman memang sangat hebat. Setelah ini petinggi klan Yan yang tersisa hanyalah tetua peringkat 3 yang ada di camp klan Yan. Sebelumnya kami sudah menghancurkan gusurat yang dikirimkan oleh Yan Tianji, sehingga semua orang yang ada di sana tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. Tapi sayang sekali, dari semua keberhasilan ini, sang iblis air Hao Jiliu berhasil melarikan diri. Paman, apa kita akan mengejar iblis air itu?" Mendengar pertanyaan dari Keguang, Fang Yuan kini hanya tersenyum lalu berkata, "Tidak, kita akan abaikan dia dan kita akan pergi menyerang camp klan Yan." Mendengar itu, semua orang pun berseru dan segera mereka bergegas menuju camp klan Yan. Di sisi lain, tiba-tiba sebuah kerang raksasa keluar dari permukaan air dan perlahan cangkangnya terbuka. Di sana muncul 2 orang yang tidak asing tentunya. Yang satu adalah Yan Cui-er, putri dari klan Yan. Sedangkan yang lain adalah iblis air Hao Jiliu. Nafas Hao Jiliu sangat kasar. Dia tersengal-sengal dan wajahnya pun pucat pasi. Dia benar-benar ketakutan ketika melihat semua yang terjadi tadi. Tapi sekarang dia bisa sedikit tenang. Seharusnya dia sudah aman. Dia kini ada di salah satu pulau terapung di tengah Danau Sabit. Untuk orang yang tidak memiliki kultivasi di jalur air, akan sangat sulit untuk datang ke tempat ini. Jadi, pada akhirnya Hao Jiliu pun dapat merasa tenang. "Raja Serigala Changsan Yin, tunggu saja, aku pasti akan menuntut balas padamu tentang hari ini di masa depan," kata Hao Jiliu yang kini dipenuhi dengan amarah. Memang benar bahwa sang iblis air Hao Jiliu belum pernah mengalami penghinaan dan perlakuan seperti hari ini. Jadi, kejadian hari ini akan membekas di dalam hati Hao Jiliu. Setelahnya Hao Jiliu berkata lagi, "Namun, terlepas dari semua itu, pada akhirnya aku harus mengakui kemampuan dari Raja Serigala. Padahal saat ini dia hanya berada di peringkat 4 tahap awal. Kemampuannya bahkan tidak setingkat dengan kemampuan di masa jayanya saat melawan Hatugu. Tapi dia sungguh mengerikan. Tampaknya Master perbudakan kelas 1 di dataran utara tidak lagi hanya 3 orang, melainkan 4. Untungnya hari ini dia tidak membawa serigala air bersamanya. Kalau tidak, mungkin akulah yang mati." Hao Jiliu mulai merinding ketika mengingat semua itu. Lalu setelahnya, kembali Hao Jiliu terdiam sejenak. Bagaimanapun, dia adalah ahli dari jalan iblis. Dia juga memiliki indera yang tajam untuk mempertahankan dirinya. Dia bahkan merasa sangat janggal mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Padahal jika Changsan Yin ingin membunuhku, dia masih punya kesempatan meski harus membayar harga yang mahal. Tapi dia tidak melakukannya. Apakah dia memang sengaja memberiku jalan untuk pergi? Cih, lupakan itu sekarang. Sekarang yang lebih penting, para petinggi dari klan Yan semua itu sudah mati. Karena itu, aku tidak bisa memeras mereka lagi. Pada akhirnya, aku memang harus memanfaatkan gadis ini. Mungkin aku bisa mengantarkannya ke Tuan Muda Hei Luolan sebagai hadiah. Semua itu pasti akan mendatangkan keuntungan besar untukku di masa depan, kata Hao Jiliu sambil tersenyum. Sedikit background story Hei Luolan
itu adalah saingan dari tunangan Yan Cui-er. Sehingga ketika sang iblis air menawarkan Yan Cui-er, dia menjadi sangat senang, bahkan memberikan hadiah yang besar pada Hou Jiliu. Itulah yang terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Setelah itu, Hou Jiliu kini melihat gadis di dekat kakinya, yang mana masih tidak sadarkan diri. "Hei, bangunlah putri tidur." Hou Jiliu menendang perempuan itu. Perlahan, Yan Cui-er kini membuka matanya. "Hei putri tidur, sekarang ucapkan terima kasih padaku, karena kau masih bisa bernafas hari ini," kata Hou Jiliu. "Apa maksudmu?" Yan Cui-er yang baru saja sadar, matanya langsung memadat dan memancarkan permusuhan pada Hou Jiliu. "Akan kukatakan padamu, Chang Sanyin sudah membunuh ayahmu dan semua tetua klanmu. Saat ini, dia pasti sedang mengambil alih klan Yan milikmu. Jika mereka tidak mau tunduk, pasti klan Yan akan binasa," kata Hou Jiliu. Tidak mungkin. Chang Sanyin adalah pahlawan yang saleh. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu, teriak Yan Cui-er yang kini wajahnya pun tampak pucat. Dia menolak untuk percaya. Dia menolak mendengar kenyataan yang begitu kejam. Hingga tanpa sadar, air matanya pun jatuh ke lantai. Yan Cui-er pun menangis, dan seluruh tempat itu kini terasa sangat berat. Pahlawan yang saleh. Sayangnya di dunia ini, terkadang pahlawan yang saleh itu bisa lebih mengerikan daripada kami yang berada di jalan iblis. Renungkan ini. Aku datang menculikmu, lalu memeras klanmu. Tapi Chang Sanyin, dia datang dan menghancurkan klanmu. Di antara kami berdua, dia bahkan jauh lebih mengerikan daripada aku. Namun, di masa depan tidak akan ada yang bisa menegur dirinya. Inilah kebenaran dari dunia sialan ini, kata Hou Jiliu sambil menggertakkan gigi dengan penuh amarah. Mendengar itu, Yan Cui-er pun sangat terkejut. Pada akhirnya, jika memang sang pahlawanlah yang menghancurkan klannya, maka jika dia harus memohon pada iblis, dia akan melakukannya untuk menghentikan pahlawan itu. Karena itulah Yan Cui-er kini berkata tanpa ragu, Tolong selamatkan klanku. Sekarang klan Yan tidak memiliki pemimpin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Tapi aku tahu bahwa mereka pasti dalam bahaya. Jadi Tuan Iblis Air, tolong bantu aku. Jika memang ayahku mati, itu artinya akulah yang akan menjadi pemimpin klan. Karena itu, jika kau melakukan permintaanku dan menyelamatkan klanku, aku berjanji, aku akan memberikan semua sumber daya klan kami, dan aku juga akan mengangkatmu sebagai tetua eksternal. Mendengar itu, mata Hou Jiliu pun tampak berbinar. Itu sungguh adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi, tiba-tiba Hou Jiliu bergidik saat dia mengingat sosok Fang Yuan. Dia bahkan tidak punya bayangan untuk selamat darinya. Kau jalang, kau bahkan berani menggodaku, kata Hou Jiliu yang menjadi sangat marah dan kemudian menampar wajah Yan Cui-er. Percuma jika kau memikirkan klan yang nasibnya sudah ditentukan. Lagi pula, aku sudah menemukan pasangan terbaik untukmu. Pikirkanlah dirimu sendiri. Hou Jiliu kemudian meraih tangan Yan Cui-er dan dia kemudian melemparkannya ke dalam gu kerang. Setelah itu gu kerang pun perlahan tertutup. Lalu Hou Jiliu naik ke atasnya. Dan kemudian mereka pun
pergi mengarungi Danau Sabit. Di tengah perjalanan, Hao Jiliu menggumamkan sesuatu. Klan Yan sudah tamat, maka tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sini. Sekarang aku pun akan pergi. Setelah itu, Hao Jiliu dengan kerangnya hilang di kejauhan. Di sisi lain, klaim klan Yan kini benar-benar seperti neraka. Api dan darah terlihat di mana-mana. Selain itu, para serigala Fang Yuan kini terlihat menyerang orang-orang dari klan Yan. "Saudaraku, kita harus bertahan," kata seorang pemuda yang ada di tengah gerombolan serigala. Pemuda itu adalah para penjaga dari klan Yan. "Sialan, kita benar-benar tidak punya jalan. Terkutuk kalian klan Ge. Aku bersumpah bahwa seluruh klan dan keturunanmu akan binasa dan dilupakan dalam sejarah," teriak pemuda lain yang kini sudah kehilangan harapan hidupnya. Para serigala pada akhirnya menyerang dan membunuh kedua pemuda itu. Lalu di tengah kekacauan, salah seorang tetua dari klan Ge berseru, "Hei anggota klan Yan, menyerahlah. Jika kalian menyerah dan mengikuti kami, setidaknya kalian masih bisa hidup dan berkembang di masa depan." "Omong kosong, kami tidak akan menyerah pada kalian. Kalian datang dan menyerang secara tiba-tiba. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Lebih baik aku mati daripada menyerahkan diri pada bajingan seperti kalian," teriak seorang pemuda lain yang kini semangatnya masih berkobar. "Membunuhmu tidak akan merugikan kami sedikit pun. Tapi setidaknya pikirkanlah keselamatan istri serta anak-anakmu. Jika kalian tidak mau menyerah, kalian akan kehilangan lebih banyak," kata tetua dari klan Ge. Mendengar ini, para pejuang dari klan Yan seketika kehilangan semangat bertarung mereka. Bahkan yang kini memegang pedang pun sudah tidak lagi mengangkat pedangnya. Semua orang saling bertukar pandang. Dan kemudian, seorang tetua yang tersisa di klan Yan perlahan maju dan berlutut. "Mohon ampuni nyawa kami menyerah." Para pemuda dari klan Yan yang melihat ini tidak lagi bisa membendung air mata mereka dan semuanya menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, tetua dari klan Ge segera kembali dan memberikan laporan pada Ge Guang. Baguslah jika mereka menyerah sedini ini. Jadi tidak banyak yang menjadi korban. Sekarang bersihkan kekacauan akibat perang ini. Kita akan mengadakan pesta nanti malam, kata Ge Guang. Setelah mendengar itu, tetua tadi pun segera pergi meninggalkan Ge Guang. Ge Guang kini melihat ke arah laki-laki yang ada di sampingnya. "Paman, kita berhasil menyerap klan Yan. Dengan begini, kekuatan kita akan meningkat hingga 3 kali lipat. Semua ini berkat bantuan dari paman." "Tidak masalah, itu adalah balasan dari kebaikan yang klan Ge berikan padaku. Semua ini adalah keuntungan untuk klan Ge," kata Fang Yuan sambil mengamati seluruh kem klan Yan dari atas bukit. Kini Fang Yuan mulai memikirkan hal yang lain dan bergumam dalam hati. Sekarang klan Yan sudah berhasil diserap. Berikutnya adalah masalah pertemuan para pahlawan. Sebelum pergi ke sana, setidaknya aku harus kembali ke Gunung Danghun. Dan aku juga harus menyempatkan diri ke tanah terberkati Langya. Semoga keberuntunganku kali ini bagus. Setelah itu, klan Ge pun mengadakan pesta perayaan malam itu. Lalu, 3 hari pun berlalu dengan cepat. Malam ini adalah malam tanpa bulan, dan bintang
bersinar sangat cerah. Kini Fang Yuan kembali memimpin sekelompok serigala untuk menemukan tempat terpencil. Dia di sana segera mengaktifkan Gu perspektif gerak dan berkomunikasi dengan roh tanah di Gunung Danghun. Lalu setelahnya, sesuai dengan permintaan Fang Yuan, roh tanah mengaktifkan Gu gerbang bintang agar Fang Yuan bisa kembali ke sana. Namun kali ini, Fang Yuan membawa ribuan serigala masuk bersama dengan dirinya. Semua serigala ini adalah para serigala yang sudah tua dan banyak yang terluka. Kekuatan mereka sangatlah lemah untuk bertarung, maka Fang Yuan membawanya kemari. Jika itu adalah masterku perbudakan yang lain, mungkin mereka akan menggunakan para serigala itu sebagai umpan ataupun logistik untuk yang lain. Tapi Fang Yuan memiliki tanah terberkati, jadi dia bisa melakukan perawatan dan menggunakan mereka sebagai indukan untuk memproduksi lebih banyak pasukan serigala. Ditambah, dengan aliran waktu yang berjalan lebih cepat di Gunung Danghun, itu membuat proses reproduksi para serigala itu berjalan dengan jauh lebih cepat. Dalam beberapa bulan ke depan, Fang Yuan pasti bisa memanen apa yang sudah ia tanam hari ini. Setelah itu, roh tanah pun segera memberikan laporan pada Fang Yuan. "Tuan, lihatlah juga ini. Aku berhasil menciptakan lingkungan yang sempurna untuk kunang-kunang cahaya bintang sesuai dengan instruksimu." Roh tanah dengan bangga menunjuk ke arah langit. Fang Yuan pun melihatnya dan dia tersenyum. Kerja bagus. Memang, apa yang sangat ini ada di depan Fang Yuan, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Kunang-kunang cahaya bintang berkelip seperti bintang di langit yang luas. Sedangkan, awan-awan di sana juga terlihat kebiruan. Karena di sana rumput pecahan bintang juga tumbuh dengan subur. Itu sungguh akan menjadi habitat yang baik untuk para kunang-kunang cahaya bintang. "Tuan, aku sudah bekerja dengan baik. Tolong elus kepalaku," kata roh tanah yang mengajukan permohonan. "Baiklah jika itu yang kau minta," kata Fang Yuan yang kini tersenyum sambil mengusap kepala roh tanah. Merasakan kehangatan tangan dari Fang Yuan, roh tanah pun kini kegirangan, hingga ekornya bergoyang-goyang tanpa sadar. Setelah semua itu, Fang Yuan kembali berpindah ke puncak Gunung Danghun. Dia mengeluarkan katak pemakan jiwa, lalu dia melepaskan semua jiwa yang ada di dalamnya. Semua jiwa itu adalah orang-orang dari klan Yan yang mati selama penyerangan. Fang Yuan sengaja membawa mereka untuk dihancurkan, sekaligus supaya menjadi nutrisi yang baik untuk Gunung Danghun. Dengan begini, besok Gunung Danghun akan dipenuhi dengan batu nyali, kata Fang Yuan dengan puas. Pada akhirnya, membunuh klan Yan juga membawa berkat untuk Fang Yuan. Sekarang sudah waktunya aku membuat terobosan ke peringkat 5, kata Fang Yuan. Memang, bahwa setelah ia kembali ke tanah terberkati ini, kultivasi Fang Yuan tidak lagi mengalami penindasan, dan dia kembali berada di peringkat 4 tahap puncak. Yang artinya, dia bisa melakukan terobosan ke peringkat 5 setelah ini. Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia melihat apertur miliknya, dan kini Primeval Essence tampak bergelombang. Cairan emas sejati membasahi dinding aperturnya. Perlahan gelombang makin besar dan dinding aperturnya mulai retak. Ini adalah jejak terobosan yang akan mengantarkan seorang Master Gu peringkat 4 tahap puncak menuju peringkat 5. Tanpa membuang waktu, Fang Yuan segera duduk bersila di atas tempat tidur di aula Gunung Danghun
Saat Fang Yuan mulai berkultivasi, gelombang primeval essence-nya menjadi lebih tenang dan perlahan mulai menyusut. Seolah-olah itu adalah tanda ketenangan sebelum badai besar. Dan benar saja, seolah seperti tsunami, gelombang primeval essence itu melambung tinggi dan menghantam dinding apertur Fang Yuan. Ledakan terjadi dan suara retakan dari dinding apertur Fang Yuan terdengar semakin jelas. Boom! Pada akhirnya, dinding itu pun runtuh karena tidak mampu menahan tekanan. Lalu, pecahan dinding itu segera hancur dan mencair dan bergabung dengan primeval essence yang lain. Sedangkan dinding apertur Fang Yuan kini tampak dilapisi selaput tipis dari ujung ke ujung. Namun, selaput ini bahkan jauh lebih kokoh dibandingkan dinding yang seperti batu karang sebelumnya. Inilah apertur milik ahli peringkat 5 yang sebenarnya. Lalu, dari celah selaput itu, perlahan keluar cahaya mempesona dengan warna ungu muda dan bercampur dengan primeval essence Fang Yuan yang lain. Cairan ungu muda itu 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan esensi emas sejati dari peringkat 4 tahap puncak. Karena itu, wajar jika peringkat 5 itu disebut sebagai penguasa dari alam fana. Karena memang peringkat 5 adalah puncak tertinggi dari alam fana. Keberadaan peringkat 5 di seluruh benua adalah eksistensi yang sangat jarang. Bahkan bisa dikatakan hanya ada satu di antara 10.000 orang. Oleh karena itu, biasanya para Master Gu akan sangat gembira ketika mereka bisa mencapai titik ini. Tapi tidak dengan Fang Yuan. Karena ini adalah kedua kalinya Fang Yuan mencapai peringkat 5. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, aku bisa mencapai peringkat 5 di umur yang masih 30 tahun. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, gumam Fang Yuan. Benar, bahwa Fang Yuan sekarang sudah 30 tahun. Dia sudah seperti om-om, jadi berhenti membayangkan dia masih seperti pemuda 18 tahun. Fang Yuan kembali bergumam. Tapi, peringkat 5 bukanlah akhir bagiku. Ini adalah langkah awal untuk sekali lagi menjadi seorang Gu Immortal. Tampak keyakinannya terpancar dari sorot mata Fang Yuan yang tajam. Setelah aku kembali ke ranah Immortal, maka aku bisa mengatasi Spring Autumn Jicanda yang ada di dalam aperturku. Kini Fang Yuan memang mulai merasakan kembali kehadiran Spring Autumn Jicanda. Karena sebelumnya, dia telah lama tertidur berkat insiden dari warisan 3 raja. Spring Autumn Jicanda selama ini memulihkan dirinya dan menyerap air dari sungai waktu. Dan sekarang, dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Itu artinya, Fang Yuan juga tidak bisa bersantai-santai dan harus terus mengejar kultivasinya. Sekarang, Fang Yuan keluar dari aperturnya, dan di depannya ada banyak barang yang sudah ia beli sebelumnya. Di antara semua itu ada gureli kristal ungu. Fang Yuan sudah menghabiskan banyak sumber daya hanya untuk mendapatkan ke-6 gurelik itu. Namun, Fang Yuan memang membutuhkan semuanya untuk meningkatkan kultivasinya ke peringkat 5 tahap puncak. Setelah itu Fang Yuan langsung menggunakan 4 gurelik, yang mana itu langsung mengantarkannya ke peringkat 5 tahap puncak. Sungguh luar biasa, dia baru saja naik ke peringkat 5 tahap awal, dan kini sudah langsung mencapai peringkat 5 tahap puncak. Kita mungkin akan berpikir bahwa gurelik ini sangatlah praktis untuk meningkatkan budidaya. Namun sesungguhnya tidak sesederhana itu. Setidaknya ada 5 alasan mengapa Master Gu di luar sana tidak bisa menggunakan gurelik seperti Fang Yuan. Pertama,
Gurelik itu memiliki manfaat yang sangat baik dalam pertumbuhan kultivasi. Namun, menjadi kuat dalam waktu singkat tanpa pengalaman itu hanya akan mengantarkan seseorang pada kematian. Kedua, tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak mewakili segalanya. Sama seperti Changsan Yin yang hanya di peringkat 4 tahap puncak, namun dia berhasil membunuh Hatugu. Menjadi kuat akan selalu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang berjalan bersamaan. Bahkan, tidak jarang masterku dengan peringkat yang lebih tinggi bisa saja mati dengan mudah saat melawan masterku yang peringkatnya lebih rendah. Ketiga, seseorang yang ingin menggunakan Gurelik harus memiliki perencanaan yang matang, kebijaksanaan, peluang, serta pengalaman yang tinggi. Dengan begitu, seorang masterku dapat bertahan menghadapi kerasnya zaman. Keempat, Gurelik sangatlah mahal dan tidak diperjualbelikan secara bebas. Bahkan, di harta karun emas kuning, tidak banyak Gurelik yang tersedia. Memangnya, berapa banyak orang di tingkat 4 atau 5 yang mampu membeli Gurelik seperti Fang Yuan? Dan yang terakhir, dari keempat alasan sebelumnya, yang paling penting dan mendasar, serta menjadi syarat penggunaan Gurelik, itu adalah bakat. Tanpa bakat yang bagus, maka Gurelik itu tidak akan berguna. Bakat kelas A, B, dan C akan menentukan seberapa banyak esensi dari Gurelik yang bisa diserap. Tanpa semua itu, maka menggunakan Gurelik tidak ada bedanya dengan membuang-buang uang. Pada akhirnya, Fang Yuan memang adalah sebuah pengecualian, dan menggunakan Gurelik itu akan memberikan banyak keuntungan tanpa kerugian. Setelah kultivasinya meningkat, ini Fang Yuan menghabiskan waktu untuk menstabilkan apertur miliknya. Dan tanpa sadar, satu malam pun sudah berlalu. Lalu, saat pagi tiba, Fang Yuan keluar dari istana Danghun. Dia berjalan keluar ke gunung Danghun dan mulai mengambil beberapa gu batu nyali. Dari 5 buah batu nyali yang Fang Yuan ambil, dia hanya bisa menggunakan 2 di antaranya untuk memperkuat jiwa serigala. Fang Yuan tampak menghela nafas sejenak, dan dia bisa melihat betapa kacaunya gunung Danghun saat ini. Kekuatan gu bubur lumpur memang mengerikan. Dulu, gunung Danghun dapat menghasilkan banyak batu nyali. Namun saat ini, dari 5 batu nyali yang terbentuk, hanya 2 yang bisa digunakan. Sedangkan yang lainnya bahkan berubah menjadi lumpur kuning. Kata Fang Yuan sambil menghela nafas panjang. Pada akhirnya, sekarang Fang Yuan hanya bisa membiarkan masalah ini dan secara perlahan nanti dia akan menemukan solusinya. Selain itu, Fang Yuan juga masih harus memikirkan yang lain. Bagaimanapun, sekarang dia sudah menjadi Master Gu peringkat 5 tahap puncak. Pada akhirnya, dia akan mencoba untuk melakukan terobosan. Fang Yuan pun berkata, "Menerobos ranah immortal bukanlah perkara yang mudah. Aku masih memerlukan banyak persiapan dan aku harus mencobanya secara perlahan." Bagaimanapun dengan peringkat Fang Yuan sekarang, dia masih belum cukup kuat untuk menahan Spring Autumn Cicanda. Setelah itu, Fang Yuan pun kembali menyisir gunung Danghun dan mengumpulkan setiap batu nyali yang ia temukan untuk meningkatkan kekuatan jiwa serigala miliknya. Setelah selesai, Fang Yuan kembali lagi ke gunung Danghun dan dia meminta roh tanah untuk menggunakan gu penghubung surga. Kini, Fang Yuan hendak melakukan transaksi lagi di harta karun surga kuning. Sekian dulu cerita hari ini, kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.